Shalom teman-teman. Kita akan membaca Matius 16 ayatnya yang ke-20. Dan sekarang kita akan berdoa. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Hamasya Elohim, terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, dan Engkau yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi budaya di dalam hidup kami dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan membaca firman-Mu Bapa. Matius 16 sampai dengan 20. Engkau urapi kami Tuhan dengan segala sesuatu yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yeshua Hamasya Elohim kami percaya. Haleluya. Amin. Matius 16. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Dan ketika orang-orang Farisi dan Saduki datang untuk mencobai mereka, meminta dia untuk memperlihatkan kepada mereka suatu tanda dari surga. Namun seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Saat menjelang malam kamu berkata cuaca cerah, karena langit memerah, dan pada pagi hari ini badai, karena langit itu memerah seraya meredup. Hai munafik, sesungguhnya kamu paham untuk membedakan rupa langit, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Suatu generasi yang jahat dan pezina menuntut sebuah tanda, dan satu tanda pun tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda Nabi Yunus." Dan seraya meninggalkan mereka, pergilah dia. Ragi orang Farisi dan Saduki. Dan setelah tiba di seberang, para muridnya lupa untuk membawa roti. Dan Yeshua berkata kepada mereka, "Waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang-orang Farisi dan Saduki." Dan mereka memperbincangkannya di antara mereka sendiri dengan mengatakan, "Karena kita tidak membawa roti." Namun setelah mengetahuinya, Yeshua berkata kepada mereka, "Hai yang kurang iman, mengapa kamu memperbincangkan di antaramu sendiri karena kamu tidak membawa roti? Belumkah kamu memahami dan tidak jugakah kamu ingat 5 roti untuk 5.000 orang, dan berapa keranjang sisanya kamu kumpulkan? Atau 7 roti untuk 4.000 orang, dan berapa bakul sisanya kamu kumpulkan? Bagaimana kamu tidak memahami bahwa bukannya mengenai roti aku mengatakan kepadamu agar berjaga-jaga dari ragi orang-orang Farisi dan Saduki?" Lalu mereka memahami bahwa dia berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti, melainkan dari ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yeshua menanyai para muridnya dengan berkata, "Sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku?" Dan mereka berkata, "Di satu pihak Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia, atau salah satu dari para nabi." Dia berkata kepada mereka, "Dan kamu menyebut siapakah aku ini?" Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, "Engkaulah Hamasya, putra Elohim yang hidup." Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan lepas di surga."
Kemudian dia memberi perintah kepada muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yeshua, Sang Mesias. Pemberitahuan pertama penderitaan Yeshua dan syarat mengikut dia. Sejak saat itu, Yeshua mulai menunjukkan kepada muridnya bahwa seharusnya dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam, kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun sambil menarik, Petrus mulai menegur kepadanya dengan berkata, "Ada rahmat atasmu, ya Tuhan. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atasmu." Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Petrus, "Enyahlah dariku, hai setan. Engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia." Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, "Jika seorang ingin mengikuti aku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan melepaskannya. Tetapi siapa yang dapat melepaskan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Sebab seorang diuntungkan apa jika dia beroleh seisi dunia tetapi kehilangan jiwanya? Atau apakah yang manusia akan berikan sebagai pengganti jiwanya? Sebab Anak Manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama para malaikatnya, dan kemudian dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang sedang berdiri di sini yang sekali-kali tidak akan mengalami kematian, hingga mereka dapat melihat Anak Manusia yang datang dalam kerajaannya." Yeshua diubahkan. Matius pasal 17. Dan setelah 6 hari, Yeshua mengajak Petrus dan Yakobus dan Yohanes saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Dan dia diubah rupakan di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepada Yeshua, "Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau mau, kami akan membuatkan 3 kemah di sini, 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka. Dan perhatikanlah, suatu suara dari awan itu yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dan ketika mendengarnya, para murid itu tersungkur dengan wajahnya, dan mereka sangat ketakutan. Namun seraya menghampiri Yeshua, menjamah mereka dan berkata, "Bangunlah dan janganlah takut." Dan setelah mengangkat mata mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yeshua sendiri. Dan sementara mereka turun dari gunung, Yeshua memberi perintah kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu menceritakan kepada siapapun penglihatan itu sampai dia, Anak Manusia itu, dibangkitkan dari antara orang mati." Dan para muridnya menanyai dia dengan berkata, "Mengapa kemudian para ahli kitab berkata bahwa Elia seharusnya yang pertama datang?" Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, "Elia memang yang pertama datang, dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenali dia, malah mereka berbuat apa saja yang mereka inginkan kepadanya. Demikian jugalah Anak Manusia, dia akan segera menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah para murid itu bahwa dia berbicara kepada mereka mengenai Yohanes Pembaptis. Menyembuhkan
yang sakit ayan. Dan ketika mereka pergi kepada kerumunan orang itu, datanglah seorang kepadanya dengan berlutut dan berkata kepadanya, "Tuhan, berilah anakku kemurahan, sebab dia sakit ayan dan sangat menderita karena dia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Dan aku telah membawanya kepada murid-muridnya, tetapi mereka tidak sanggup menyembuhkan dia." Maka seraya menanggapi, Yesua berkata, "Hai generasi tanpa iman dan tersesat, sampai kapan aku harus berada bersamamu? Sampai kapan aku harus bertenggang rasa terhadap kamu? Bawalah dia ke sini kepadaku." Dan Yesua menghardiknya, dan keluarlah roh jahat itu daripadanya. Dan sejak saat itu, anak itu telah disembuhkan. Kemudian seraya datang kepada Yesua secara tersendiri, para murid berkata, "Mengapa kami tidak mampu mengusirnya?" Dan Yesua berkata kepada mereka, "Karena ketidakadaan imanmu. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' dan dia akan pindah, dan tidak satu pun mustahil bagimu. Dan jenis ini tidak pergi kecuali dengan doa dan puasa." Pemberitahuan kedua, penderitaan Yesua. Dan sementara mereka tinggal di Galilea, Yesua berkata kepada mereka, "Anak manusia akan segera diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuhnya, tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan." Dan mereka sangat bersedih hati. Bea 2 dirhaman. Dan setelah mereka tiba di Kapernaum, orang yang memungut bea 2 dirhaman datang kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirhaman itu?" Ia berkata, "Ya." Dan ketika dia masuk ke dalam rumah, Yesua mendahulunya, seraya berkata, "Bagaimana rupanya hal ini menurutmu, Simon? Dari siapakah para raja di bumi menerima bea atau pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang-orang lain?" Petrus berkata kepadanya, "Dari orang-orang lain." Yesua berkata kepadanya, "Jadi sesungguhnya anak-anak itu bebas. Namun supaya kita tidak membuat mereka tersandung, setelah pergi ke danau, lemparkanlah pancing dan tangkaplah ikan yang pertama muncul, dan setelah membuka mulutnya kamu akan mendapatkan koin itu. Setelah mengambilnya, berikanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Yang terbesar dalam kerajaan surga." Matius 18. Pada waktu itu para murid datang kepada Yesua seraya berkata, "Siapakah kelak yang terbesar dalam kerajaan surga?" Dan seraya memanggil seorang anak kecil, Yesua memberdirikannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang lebih besar dalam kerajaan surga. Dan siapa yang sekiranya dapat menerima anak kecil seperti yang satu ini, atas namaku ia menerima aku." Jangan jadi sandungan. Namun siapa yang membuat tersandung seorang dari mereka yang kecil, yang percaya kepadaku ini, lebih baiklah baginya bahwa sebuah batu kilalang, keledai, digantungkan pada lehernya, dan dia ditenggelamkan ke dasar laut. Celaka bagi dunia karena sandungan-sandungan itu. Sebab memang perlu sandungan-sandungan itu muncul, tetapi celakalah bagi orang yang olehnya sandungan itu muncul.
Dan apabila tanganmu atau kakimu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah darimu. Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan buntung atau timpang daripada mempunyai dua tangan atau dua kaki dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah dia dan buanglah daripadamu. Baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan satu mata daripada mempunyai dua mata dicampakkan ke dalam neraka api. Waspadalah, janganlah merendahkan seorang dari mereka yang kecil ini, karena aku berkata kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di surga senantiasa memandang wajah Bapakku yang di surga, sebab Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan domba yang hilang. Bagaimana hal ini terpikir olehmu? Jika pada seseorang ada 100 ekor domba dan seekor dari antaranya tersesat, tidakkah dia mencari yang tersesat seraya pergi meninggalkan yang 99 di atas gunung? Dan jika dia berhasil menemukannya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa dia bersuka cita atasnya lebih daripada atas yang 99 yang tidak tersesat. Demikian tidaklah menjadi kehendak di hadapan Bapakmu yang di surga bahwa seseorang dari mereka yang kecil ini akan binasa. Menasehati sesama saudara. Dan apabila saudaramu berdosa terhadap engkau, pergi dan tegurlah dia antara engkau dan dia saja. Jika dia mendengarkanmu, engkau telah mendapatkan saudaramu. Namun jika dia tidak mendengarkan, bawalah bersamamu seorang atau dua orang lain lagi, sehingga atas mulut 2 atau 3 orang saksi setiap perkataan dapat diteguhkan. Dan jika dia mengabaikan mereka, katakanlah kepada jemaat. Dan jika dia juga mengabaikan jemaat, biarlah bagimu dia menjadi seperti bangsa-bangsa lain dan pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lagi, aku berkata kepadamu bahwa jika 2 orang dari kamu sepakat di bumi mengenai setiap perkara, apa saja yang mereka minta akan terjadi pada mereka dari Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sanalah aku hadir di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian seraya datang kepadanya, Petrus berkata, "Ya Tuhan, seberapa seringkah saudaraku akan berdosa terhadap aku, dan aku harus mengampuninya? Sampai 7 kali." Yesua berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Karena itulah kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan perkara bersama para hambanya. Dan ketika dia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar tuannya, memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki juga dijual untuk dibayarkan. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya seraya berkata, 'Ya Tuan, bersabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu.' Maka karena digerakkan oleh belas kasihan, tuan hamba itu membebaskan dia dan mengampunkan utang itu kepadanya. Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar, dan seraya menangkap ia mencengkikkan 1
sambil berkata, "Bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam." Lalu sambil tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya dengan berkata, "Bersabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu." Namun dia tidak mau, sebaliknya dia pergi menjebloskannya ke dalam penjara sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih. Lalu sambil datang, mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang terjadi. Kemudian dengan memanggilnya, tuannya berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, aku telah mengampunkan kepadamu seluruh utang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah engkau juga seharusnya memberi sesamamu hamba kemurahan, sebagaimana aku juga memberi engkau kemurahan?" Dan dengan marah, tuannya itu menyerahkan dia kepada para algojo sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian jugalah Bapa surgawiku akan melakukannya kepadamu jika dari hatimu masing-masing kamu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Larangan bercerai. Matius pasal 19. Dan terjadilah ketika Yesua mengakhiri perkataan ini, dia berangkat dari Galilea dan tiba di wilayah Yudea di seberang Yordan. Dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, dan dia menyembuhkan mereka di sana. Dan orang-orang Farisi mendekat kepadanya untuk mencobai dia dan berkata kepadanya, "Apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan?" Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu membaca bahwa Dia yang menciptakan dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan Dia berfirman, berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibu dan akan mempersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging, sehingga mereka tidak lagi dua tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya." Mereka berkata kepadanya, "Mengapa kemudian Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menceraikannya?" Dia berkata kepada mereka, "Musa memberi izin kepadamu untuk menceraikan istrimu sehubungan dengan kekerasan hatimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dan aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali atas dasar percabulan, dan dia mengawini yang lain, dia berzina. Dan siapa yang mengawini wanita yang telah diceraikan, dia berzina." Murid-muridnya berkata kepadanya, "Jika masalah antara suami dan istri itu sedemikian rupa, maka lebih baik tidak kawin." Namun dia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat menerima perkataan ini, kecuali bagi mereka yang telah dikaruniai. Sebab ada orang-orang tak kawin yang dari rahim ibunya, mereka telah dilahirkan demikian, dan ada orang-orang tak kawin yang dijadikan tak kawin oleh manusia, dan ada orang-orang tak kawin yang menjadikan dirinya sendiri tak kawin. Karena kerajaan surga, siapa yang sanggup menerima, biarlah dia menerima." Yesua memberkati anak kecil. Pada waktu itu dibawalah kepadanya anak-anak kecil supaya dia menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakannya. Tetapi para murid menghardik mereka. Namun Yesua berkata, "Biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku, dan janganlah kamu melarang mereka, sebab kerajaan surga adalah bagi mereka yang seperti itu." Dan setelah menumpangkan tangan atas mereka, dia terus berjalan dari sana. Orang muda yang kaya. Dan lihatlah, seraya mendekat, seseorang berkata kepadanya, "Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus aku lakukan
supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Dan dia berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah. Dia berkata kepadanya, yang mana? Dan Yesua berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang muda itu berkata kepadanya, aku sudah memelihara semua itu sejak kecil. Apakah yang masih kurang? Yesua berkata kepadanya, jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang menjadi milikmu, dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di surga, dan marilah ikutlah aku. Dan setelah mendengar perkataan itu, anak muda itu pergi dengan bersedih, karena dia memiliki banyak harta. Dan Yesua berkata kepada para murid-Nya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang kaya akan dengan susah payah masuk ke dalam kerajaan surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, adalah lebih mudah seutas tambang masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Dan setelah mendengarnya, para murid-Nya sangat keheranan, seraya berkata, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Dan seraya memandang Yesua berkata kepada mereka, di hadapan manusia hal ini adalah mustahil, tetapi di hadapan Elohim segala sesuatu adalah mungkin. Upah mengikut Yesua. Kemudian sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, lihatlah kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? Dan Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali, ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 tahta seraya menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu atau istri atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Matius pasal 20. Sebab kerajaan surga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Dan setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan setelah keluar kira-kira pada jam ketiga, dia melihat orang-orang lain yang sedang berdiri menganggur di pasar. Dan kepada mereka juga dia berkata, pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan aku akan memberikan apa yang sekiranya pantas bagimu. Dan pergilah mereka. Lagi, setelah keluar kira-kira pada jam ke-6 dan jam ke-9, dia melakukan seperti itu juga. Dan setelah keluar kira-kira pada jam ke-11, dia mendapati orang-orang lain sedang berdiri menganggur. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu berdiri menganggur sepanjang hari di sini? Mereka berkata kepadanya, karena tidak seorang pun mempekerjakan kami. Dia berkata kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan kamu akan menerima apa yang sekiranya pantas. Dan ketika menjelang malam, tuan kebun anggur itu berkata kepada mandornya, pergilah para pekerja itu dan bayarlah upah kepada mereka, mulai dari yang terakhir hingga yang pertama. Dan mereka yang kira-kira jam 11 setelah datang masing-masing menerima 1 dinar. Dan mereka yang pertama setelah datang beranggapan bahwa mereka akan menerima lebih banyak, tetapi mereka juga masing-masing menerima 1 dinar.
Dan setelah menerimanya, mereka bersungut-sungut terhadap majikan itu sambil berkata, "Orang-orang yang terakhir ini bekerja 1 jam dan engkau memperlakukan mereka sama dengan kami yang telah menanggung beban dan panas terik seharian." Namun seraya menanggapi, dia berkata kepada seorang dari mereka, "Teman, aku tidak mencurangi engkau. Bukankah kamu telah sepakat denganku 1 dinar? Ambillah milikmu dan pergilah, dan aku ingin memberikan kepada yang terakhir ini, seperti kepadamu juga. Atau apakah tidak boleh bagiku untuk melakukan apa yang aku ingini berkenaan dengan milikku? Apakah matamu jahat karena aku baik?" Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir, karena ada banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Pemberitahuan ketiga, penderitaan Yeshua. Dan sambil naik ke Yerusalem, Yeshua membawa ke-12 murid secara tersendiri dalam perjalanan itu, dan dia berkata kepada mereka, "Lihatlah, kita naik ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan para ahli kitab, dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain untuk memperolok-olok dan mencambuki dan menyalibkan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali." Melayani, bukan dilayani. Kemudian mendekatlah kepadanya ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya seraya sujud dan meminta sesuatu darinya. Dan dia berkata kepadanya, "Apakah yang engkau inginkan?" Dia berkata kepadanya, "Katakanlah supaya kedua anakku ini bisa duduk, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirimu, dalam kerajaanmu." Dan seraya menanggapi, Yesua berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang akan segera aku minum, dan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan?" Mereka berkata kepadanya, "Kami sanggup." Dan dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu akan minum cawanku, dan kamu akan dibaptis baptisan yang aku dibaptiskan. Tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, bukanlah hakku untuk memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapakku." Dan setelah mendengarnya, yang 10 menjadi marah berkenaan dengan kedua saudara itu. Namun seraya memanggil mereka, Yesua berkata, "Kamu telah mengetahui bahwa para pemimpin bangsa-bangsa menerapkan kekuasaan atas mereka, dan para pembesar menerapkan kewenangan atas mereka. Namun tidaklah demikian di antara kamu, melainkan siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah dia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, biarlah dia menjadi hambamu. Bahkan sebagaimana Anak Manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang." Menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika mereka keluar dari Yeriko, kerumunan orang banyak mengikuti dia. Dan lihatlah, 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan, ketika mendengar bahwa Yeshua sedang lewat, mereka berteriak sambil berkata, "Ya Tuhan, Anak Daud, berilah kami kemurahan." Dan kerumunan orang itu menghardik mereka supaya mereka diam. Akan tetapi mereka berteriak lebih keras sambil berkata, "Ya Tuhan, Anak Daud, berilah kami kemurahan." Dan seraya berhenti, Yesua memanggil mereka dan berkata, "Apakah yang kamu inginkan aku perbuat bagimu?" Mereka berkata kepadanya, "Supaya mata kami bisa melihat, ya Tuhan." Dan dengan digerakkan oleh belas kasihan, Yesua menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mata mereka melihat kembali, dan mereka mengikut dia. Haleluya. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.